Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu walau hanya dalam jaringan atau daring. Tetapi kita harus tetap semangat ya anak-anak. Saya adalah Ibu Alfiah, guru IPA SMP Negeri 1 Taman. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Baiklah anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari peta konsep. Bahwa materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran nanti akan ada campuran nitrogen dan campuran homogen. Kita mulai dari unsur. Pengertian: unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Sistem periodik unsur-unsur. Sistem periodik unsur-unsur ini bisa kamu lihat, yang biru itu adalah logam. Kemudian yang kuning tua itu adalah semi logam, dan yang kuning muda itu adalah non logam. Berikutnya adalah unsur logam. Sifatnya adalah secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor maupun panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Unsur non-logam. Bagaimana sifat-sifat unsur penyusunnya? Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Untuk yang logam, 1. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang ketiga adalah merupakan konduktor listrik maupun konduktor panas. Untuk non-logam, 1. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair maupun gas. Yang kedua, yaitu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Dan yang ketiga adalah merupakan non-konduktor kecuali grafit. Unsur non-logam. Beberapa unsur-unsur non-logam dan ciri-cirinya. Ini ada nama Indonesia, nama Latin, lambang unsur, dan bentuk fisik. Belerang, sulfur, es, padat, kuning, bromin, bromium, Br, cair, coklat, kemerahan, dan seterusnya. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa didefinisikan sebagai zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contohnya adalah air dan garam dapur. Dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen, dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Sifat-sifat senyawa. Sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya.
Contohnya, sifat air sebagai senyawa berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, sedangkan air dapat memadamkan api. Contoh senyawa, rumus dan kegunaannya. 1. Natrium klorida, rumusnya adalah NaCl, kegunaannya adalah sebagai garam dapur. Yang kedua adalah sukrosa, rumusnya adalah C12H22O11, kegunaannya adalah sebagai pemanis gula. Yang ketiga adalah asam klorida atau rumusnya adalah HCl, kegunaannya adalah sebagai pembersih lantai dan seterusnya. Campuran. Campuran adalah penggabungan dua macam zat atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Campuran dapat terjadi antara zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah gula pasir dengan pasir, zat padat dengan zat cair. Contohnya adalah pasir dengan air, dan zat cair dengan zat cair, contohnya adalah alkohol dengan air. Zat padat dengan gas, contohnya adalah debu di udara. Zat cair dengan gas, contohnya adalah oksigen dalam air. Dan yang terakhir adalah gas dengan gas, contohnya adalah udara. Campuran homogen yaitu campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi dengan bidang batas antara zat yang dicampurkannya atau disebut juga dengan serba sama. Asam, basa, dan garam. Dimulai dari asam. Ciri-ciri dari asam: pH-nya lebih kecil daripada 7, rasanya asam, menimbulkan korosi, mengubah lakmus biru menjadi merah. Berikutnya adalah ciri-ciri basa. 1. pH-nya lebih daripada 7. 2. Rasanya pahit. Yang ketiga adalah licin di kulit. Yang keempat adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan asam jika ditambahkan dengan basa akan menjadi garam, mempunyai pH sama dengan 7. Indikator asam basa. Indikator asam basa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah indikator alami, kunyit, mawar, kol merah, bunga sepatu, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah indikator buatan, adalah kertas lakmus merah dan lakmus biru. Campuran yang kedua adalah campuran yang heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Demikian tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Selanjutnya tugas di rumah untuk kalian kerjakan, yaitu ayo kita lakukan halaman 103 buku paket IPA yang sudah kamu terima beberapa saat yang lalu. Selamat belajar dan tetap semangat ya, dan kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria.